Ya, jadi sebenarnya tuh, halo, kedengeran nggak? Iya, iya aman aman. Ya, jadi sebenarnya awal hijau tomat itu kayak waktu itu gue tuh mulai kayak sebenarnya dalam hidup nih banyak warna-warna yang lebih menarik gitu dan ternyata jadi jomblo itu bukannya terhina, justru terhormat. Karena Wih, ya nggak? Karena ketika mantap mantap. ketika kita sendiri dan kita bisa jadi diri sendiri dengan versi yang lebih baik gitu tanpa harus Mm-mm. ngikutin aturan-aturan orang, itu menurut gue terhormat. Sebenarnya kan kayak kita ini merdeka mumpung 17 Agustus ya. Merdeka itu kan kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri kan Ya, tanpa terus? penjajah. Sebenarnya orang-orang yang nggak jomblo tuh sebenarnya mereka nggak merdeka, mereka masih dijajah, Waduh. dijajah, dijajah dengan harapan-harapan Mm-mm. yang belum tentu harapan itu jadi kenyataan. Ya, Ya, tapi itu benar dari hati, tapi bahagia, tetap bahagia, jomblo. oh bahagia dong, bahagia banget karena ternyata sendiri tapi bisa apa ya sendiri tapi bisa memaksimalkan potensi dalam diri kita tuh Mm-mm. lebih ternyata lebih seru dibanding berdua tapi nggak ada yang dihasilkan gitu loh. Nggak tuh sih. Tapi Iya yakin kayak nggak butuh penyemangat ya kan atau oh ngingetin. nah itu beda beda kalau anak zaman sekarang kan ada yang gini loh pada akhirnya ketika udah jadi jomblo terhormat tuh kita jadi jomblo hijau tomat tuh sebenarnya Mm-mm. bukan kita nggak mencintai seseorang atau kita nggak butuh dicintain tapi lebih ke gimana kita bisa menjadikan rasa cinta itu tuh jadi rasa yang bikin kita tuh jadi lebih baik gitu. Kalau kalau yang nggak terhormat kan jomblonya ya udah dia ngasal aja gitu nggak ada aturan segala macem. Nah kalau udah jadi hijau tomat dia Mm-mm. mencintai ya atau dia punya Mm-mm. rasa cinta tapi dia bukan dikendalikan oleh rasa cinta tapi justru dia bisa mengendalikan rasa cinta itu. Oke, sebetulnya setuju, setuju sih. Tapi, Karena kadang gini, kadang gini, gimana? kadang rasa cinta kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak pegang kendalinya, Mm-mm. dia bisa ini loh, dia Apa bisa tuh? nyelakain kita juga. Wah, Iya, rasa yang terlalu dalam nih, terus mm-mm. kita nggak pegang kendalinya, suatu saat dia bisa itu, bisa bikin kita ya tiba-tiba, misalnya kita galau atau Mm-mm. kita tiba-tiba depresi atau nggak ngerasa jatuh gitu padahal nggak harus segitunya gitu toh juga kasih sayang jadi hijau Mm-mm. tomat tuh lebih ke kasih sayang sebenarnya karena cinta itu kan selalu konteksnya pasti harus memiliki ya tapi kalau Oke. sayang udah dia hanya dia hanya kasih gitu dia hanya memberikan kasih sayangnya tanpa meminta timbal balik nah itu sih kalau kalau gue lebih Hmm. sekarang ya udah gue mau sayang sama lu mau Ah, ah. sayang sama gue ya terserah lu itu nggak gue nggak memberikan harapan gitu tapi kalau mau sayang Oh, sama gue oke. ya diri gue kayak gini gitu. Oke, oke, aku ngerti sih. Jadi dari Syakir ini tuh, Syakir tuh nggak mau menaruh kebahagiaan itu tuh kayak menempatkannya itu di orang lain, di Ya kebahagiaannya itu kayak kayak jadi takutnya itu nggak tahu ya itu jadi ketakutan atau enggak ya buat Syakir. Maksudnya jadi kayak ketakutan akan jadi kita ketergantungan karena takut kehilangan gitu kan? Atau kayak yang tadinya ya udah gue bahagia ya karena dia padahal untuk bahagia itu nggak harus dengan seseorang yang biar jadi kita ketergantung tapi kayak ya udah bahagia ya kita bisa bahagia dengan diri sendiri gitu kan maksudnya. ya itu maksudnya itu hijau tomat tuh dengan jomblo Hmm, masih bisa membuat diri lu terhormat lu masih bisa kebahagiain diri lu sendiri maksudnya lebih ke sana lebih ke gimana nggak pasang oke. itu menjadi nomor satu toh nanti waktunya juga kalau lu Iya. bisa membuat diri lu jadi terhormat itu wanita tuh pasti nggak akan ngejar lu gitu dengan lu lebih terhormat itu Mm-mm. ya nggak iya dong Oke, setuju sih. Tapi kalau misalkan kitanya nggak memulai, misalkan aku ini sebagai
perempuan misalkan, terus suka, tapi kayak aku suka sama seseorang, tapi ya mungkin masih nunggu nunggu dari respon cowoknya. Oh, terus kalau misalkan cowoknya suka tapi juga masih nunggu tuh gimana? Nggak bisa terjadi dong kalau misalkan dari salah satu itu nggak ada, bisa aja cewek itu nunggu dari cowoknya itu gimana tuh? Nah, kalau gua, Oke. kalau gua gini, kalau gue ya ketika ada orang yang suka atau dia mengungkapkan rasa sukanya dengan gue, atau misalnya kalau suka sama orang, kalau gue udah ngalamin banyak perjalanan sampai akhirnya kalau gue bisa sampai setahun pelajarin orangnya dulu apa, dan gue nggak akan ngomong Mm-mm. sebelum gue siap untuk ngajak dia hidup selamanya gitu. Kalau cuman sementara, gue Hmm, bilang ya boleh sayang sama gue, tapi gue nggak janji jodoh ke depan gak ada yang tahu, ya kan. Tapi kalau gue pengen ngajak dia hidup selamanya, gue nunggu siap dulu, nunggu siap oke. secara pertama finansial, secara Uh-uh. batin, ilmu emosi gue udah stabil apa segala macem, gue bisa ngadepin setiap masalah dengan tenang apa segala macem, emosi udah stabil, terus kemudian Mm-mm. finansial gue dalam artian udah cukup, ya kan. Dan Mm-mm. pokoknya udah nih, gue udah siap. Ketika gue udah siap ngajak dia hidup selamanya, baru gue bilang kalau gue pengen milikin dia. Tapi selama gue belum punya kesiapan itu, gue nggak Oke. pernah mengikat siapapun gitu. Kayak ya udah, lu mau jalanin lu jalanin, biarin gue punya rasa sayang. Toh juga nanti kalau memang ditakdirkan rasa sayang itu akan berbalas. Kalau enggak ya udah jadi pahala buat gue, gitu aja sih. Jadi nggak baik berharap gue. Dengan kayak gitu hidup lebih tenang. Masya Allah. Oke, bener-bener bener banget sih. Tapi by the way, tadi barusan kayak kamu bilang kayak mention dari kita harus siap juga dari segi finansial. Emang kamu udah ada kayak rencana atau tujuan keuangan gitu untuk mencapai itu? Kayak mempersiapkan atau Udah, gimana tuh? aku udah mulai investasi reksadana juga kan di pot. Kan aku tuh sama Ibu tuh udah lumayan lama kan ya Iya, kita, udah dari tahun lalu kita. dari tahun lalu. Mm-mm. Terus aku udah mulai investasi reksadana juga, dan itu kan mudah banget gitu ketika aku pakai Iya, iPod. Aku bisa sambil, kadang kan lagi syuting lagi apa, aku iseng iya. kan main HP ya, sambil di situ aku sambil investasiin lah, nyiapin finansial aku ke depan juga. Selain aku jajanin sebagiannya aku siapin Mm-mm. juga. Karena kan itu Oke. yang baik gitu, yang mempersiapkan masa depan yang baik gitu buat makmum-makmumnya nanti gitu ya. Oke, amin sih ya. Jadi Berarti kalau kalau bahasa gue tuh sajadahnya tuh apa? nanti nggak bolong ketika berumah tangga. Jadi kita benar-benar udah ready 100% ya. Karena kita udah menyiapkan itu. Misalkan nanti nih, kan sekarang masih menjabat sebagai Presiden Ijo Tomat. Jadi nanti ketika pensiun, pasti dong, iya kan? Akan pensiun dong, Syakir. Nggak akan selamanya Iya, kan? iya dong. Berarti kan akan pensiun. Ketika pensiun itu pastinya udah siap ya, tentunya dari segi finansialnya juga, supaya nanti bisa membahagiakan uh, insya Allah calon istrinya nanti secara dunia dan akhirat gitu. Oke, Tapi kalau BTW. Hmm, tapi kalau Kak siapa namanya? Bella. Kak ah Kak Bella, Bella. Bella. Kalau Kak Ya. Bella gimana? Ini kan dari perspektif cowok tadi ya. Perspektif cewek gimana mempersiapkan investasi? Saya kira juga mau belajar juga. Kalau dari perspektif cewek gimana? Kalau untuk mensiapkan investasi ya. Nah, Ya. misalkan kita kita tujuan keuangannya ini untuk menikah ya, untuk menikah nanti gitu. Kok kita sih? Tentunya aku Ya, sorry, gimana dong? Maksudnya sama-sama Syakir nanti ya. akan menyiapkan itu, aku juga menyiapkan itu. Jadi aku tentunya juga harus menyiapkan untuk tujuan keuangan itu misalnya untuk menikah. Nah, let's say tujuan untuk menikahnya aku udah siapin, misalkan aku tuh udah nyiapin dari 3 tahun lalu misalkan. Nah, sebelum aku 3 tahun lalu itu aku kayak udah tahu nih, oh ini tuh targetnya aku 3 tahun, oh ini tuh targetnya aku misalkan 5 tahun. Jadi aku langsung kayak ngitung dari jangka waktunya dulu, terus juga kayak returnnya sama risikonya. Jadi kayak aku Oke. langsung langsung akumulasi kayak dari segi returnnya, misalkan aku tipikal orang yang agresif.
aku berani ambil risiko misalkan ya udah aku itu investasinya itu langsung masuknya ke instrumen saham. Nah, tentunya aku udah tahu nih, oh risiko saham itu tuh misalkan bisa turun cukup ini ya fluktuatif. Ah, Nah, tapi untuk returnnya itu let's say 1 bulan secara historikal kan 15% gitu kan per bulannya. Ya udah, aku di situ selalu sisihin. Sisihin ya, bukan sisakan. Nah, udah aku sisihin setiap aku misalkan dapat gaji atau ada uang tambahan yang pokoknya jangan sampai uang itu nunggu habis dulu. Ya udah setiap bulannya aku langsung sisihin yaitu ke saham kayak gitu. Sampai kayak aku tuh buat ini tahu Syakir kalau misalkan jadi aku tuh orangnya yang diversifikasi juga. Jadi kayak ada reksadana yang Syakir juga ke reksadana kan ya. Ada ya. juga ke saham. Itu sampai aku tuh bikin di akunnya, jadi ada namanya sub account, itu misalkan untuk modal nikah. Jadi biar gak lupa nih. Itu ya udah, setiap bulan tuh aku rutin, tentunya investasi. Udah setiap bulan aku lakuin itu, dan insya Allah semoga itu Dan tuh, serunya di tempat mm-mm, kita ini yang ipot ini, mereka bisa mulai dari berapa coba? coba Dari bentar kita tanya ya, ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak? coba Di ada IPOT yang tahu nggak? kira-kira tahu minimumnya, Mereka, ada mereka minimumnya kira, atau harus berapa? iya mereka, wah kayaknya investasi tuh harus jadi kayak Syakir punya jutaan rupiah dulu atau apa. Justru biar Iya, jadi jutaan rupiah harus diinvestasiin. Berapa minimal? betul. Minimalnya Benar tuh adalah tentunya Ahmad 100.000. bisa mulai dari 100.000. Oke, 100.000. Betul sekali. Jadi kita bisa mulai dengan 100.000 aja. Kayak bayangin ya, aku misalkan sekali ngopi atau belanja seratus Hmm? ribu, kayak gak kerasa uang tuh habis gitu kan. Tapi kayak sekarang aku kayak dari misalkan flashback ke 3 tahun lalu tuh kayak, wah kalau aku mikirin 100.000 aku investasiin saat itu ya, kayaknya udah bertambah nggak sih gitu kan? Iya Iya nggak sih kan? katakan Jadi sebulan, iya, sebulan misalnya kita sisihin lah misalnya 2 hari atau 3 hari sekali 100.000 kita gitu kan, sisihin aja sebulan iya, aja ya kan, itu udah berapa tuh kali 30 hari, ya udah sekitar 3 jutaan nggak sih ya, atau enggak misalnya nggak sampai 30 hari, 20 hari aja udah 2 juta, iya, belum kalau betul. diaktif ya kan bisa bertambah bertambah bertambah. Iya, jadi ada returnnya. Jadi itu penting banget kan kalau Tapi misalkan main kita. saham tuh udah pasti untung nggak sih menurut Kak Bella? Nah, ini yang perlu kita tanemin ya Dan dalam aman atau invest. enggak gitu kan, permasalahan anak zaman sekarang, mereka naruh duit aman apa enggak kan, itu kan. Iya, betul-betul. Jadi yang pertama untung atau enggak. Jadi ini tuh kayak kita emang harus pikirin dulu dari awal tujuannya itu tuh untuk apa. Kalau misalkan kayak tujuannya itu kayak kayak gue mau investasi saham biar cepet kaya gitu kan. Taunya ya udah investasinya ya udah asal masuk aja. Terus pas misalkan hari itu turun sampai 5% atau 10%, langsung kayak terkejut karena dari mindsetnya itu tuh kita investasinya itu pengen cepet kaya, padahal kan salah ya. Tentunya kan ada prosesnya juga, harus kayak analisis. Nah, kalau misalkan kita analisisnya benar, terus juga kita tahu risiko kita, insya Allah tentunya portofolionya juga akan hijau gitu kan. Nah, terus yang dan kedua, dan di aplikasi Ipot itu ada semua tuh soal-soal analisis dan lain-lain, ada semua, diajarin semua ya di aplikasi. Jadi kalau kalian buka aplikasi Ipot tuh itu ada tuh di bawahnya tuh tips-tipsnya, terus cara-cara kalian menganalisis tuh ada betul. semua di situ ya. Itu seru gitu. Terus yang kedua, Betul, betul, betul banget. Nah, yang kedua itu tadi aman atau enggak. Itu kan pasti yang ditanyakan ya. Yang paling penting tentunya kalau misalkan investasi sahamnya sendiri, itu tuh udah banyak banget regulator yang ngawasin. Contohnya kan tentunya kayak ada Otoritas Jasa Keuangan, terus juga ada Bursa Efek Indonesia, terus juga ada KSEI, dan masih banyak lagi. Tentunya kayak udah bener-bener dijagain banget gitu. Nah, ada lagi Sakir, kalau misalkan kayak si investasi saham ini tuh aman atau enggak.
udah pasti aman. Nah, tapi yang paling tricky adalah yaitu cara yang kita kan kalau misalkan mau investasi saham itu tuh nggak bisa langsung ke bursa efeknya, harus lewat brokernya. Wah, kayaknya ini agak terganggu jaringan ya. Oke, udah aman kayaknya. Nah, Halo, halo, jadi gimana tadi? halo, halo, oke, udah aman nggak? Ya, Suaraku udah, ya. Ya, jadi kan mana? tadi kalau misalnya untuk sahamnya sendiri kan udah aman kan, karena banyak banget yang ngawasin. Nah, yang kedua itu ada juga yang paling tricky yaitu cara kita mau melakukan transaksi sahamnya. Karena kalau misalkan transaksi saham itu nggak bisa kita langsung lewat bursa efeknya, jadi harus lewat brokernya. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Jadi kayak ini tuh perusahaannya tuh kayak bener-bener aman nggak? Terus juga udah terdaftar diawasi oleh OJK nggak? Perusahaannya di Benar. mana? Itu kayak kalau kita bisa dibilang tuh kalau mau investasi itu kayak mau cari jodoh tau? Setuju nggak sih? Iya, Balik benar banget. lagi ke jodoh kan? Balik lagi. Benar-benar kita nyari tempat buat investasi saham karena gini, uang itu kan termasuk wilayah pribadi kita ya. Jadi harus benar-benar yang amanah gitu. Sama nyari Betul. jodoh juga harus yang amanah. Kalau enggak nanti uang kita bisa cepet habis. Iya, harus menempatkan hati yang benar ya Dan kan? pot Jangan ini sampai dan di pot asal. aplikasi pot ini yang kita pakai, yang gue pakai temen-temen. Tuh ada yang nanya tadi kantornya di mana? Kantor kita tuh di mana Kak? Di Pacific Century Place. Pacific Kalau Century. ya Yang kalau oke. bingung yang kalau misalkan ke Jakarta yang masuk SCBD bukan Citayam ya, ini SCBD, oke? Oke. Itu yang lampunya tuh paling terang tau gak sih yang kalau kalau setiap malam tuh nyala-nyala gitu. Nah, itu kantornya di situ. Iya iya benar. Iya, gitu Sobat Ipo. Tadi kan Syakir juga kalau udah bilang ya, udah mention kalau misalkan kita mau belajar di IPOT itu tuh kayak udah banget diajarin sampai jago pokoknya tiap hari, terus juga gratis. Ini ada yang tanya Syakir bahas apa tuh Kak? Kita lagi bahas persiapan untuk Masa modal depan. nikah.